semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energik berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Ia sumber kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Selamat sore untuk saudara-saudari yang sudah bergabung bersama-sama di Zoom acara Rumah Sakit Advent Bandung pada hari ini. Oke, kita berharap dalam keadaan sehat semuanya. Kita pada sahabat ini akan mendengarkan pemaparan yang tidak kalah menarik dari minggu-minggu yang lalu, yaitu akan dibawakan oleh Dr. Raymond Andrew Sakul dengan judul Pelayanan Penyembuhan Luka di WTC. Wah, apa ini? Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya untuk doa buka, boleh Bapak Joko Santoso untuk bawa dalam doa buka. Ya, Bapak Joko boleh bawa dalam doa buka. Baik, siap. Saya doa buka. Saya doa buka dulu ya. Baik, mari kita berdoa. Allah Maha Besar yang bertahta di surga, saat ini kami siap mendengarkan wejangan penyuluhan kesehatan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Dr. Raymond Sakul. Biarlah Tuhan memberkati jaringan yang kami pakai, alat, dan semua partisipan, terutama pembicara kami, Bapak Dr. Raymond, agar semua boleh berjalan dengan baik, membawa berkat bagi kami, hormat kepujian bagi namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, amin. Terima kasih Bapak Joko. Untuk selanjutnya, saya perkenankan saya mau memanggil narasumber kita, yaitu Dr. Raymond. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Ibu. Apa kabar, Dokter? Mungkin sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan dari Dr. Raymond, apakah boleh Dokter diberikan perkenalan singkat, profil singkat, dokter saat ini praktek di mana dan juga di bagian apa? Boleh Dokter. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami membawa acara di Rumah Sakit Advent Bandung. Saya adalah staf medis di Rumah Sakit Advent Bandung dan SIP saya cuma S1 yang digunakan dan digunakan hanya di Rumah Sakit Advent Bandung. Oke, baik. Terima kasih. Saya bekerja di bagian hiperbarik dan wound treatment center di Rumah Sakit Advent Bandung. Rumah Sakit Advent Bandung ya, Dokter ya. Oke, jadi
Untuk saudara-saudari yang mau bertemu dengan Dokter Sakul nanti bisa datang di LSA Bandung ya dokter ya. Oke, baik. Untuk saat ini kita akan mendengar pemaparan. Apakah ada presentasinya dokter? Siap. Oke, kalau begitu kami persilakan kita akan mendengarkan pemaparan dari Dokter Raymond Sako. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih para pemirsa boleh bergabung di acara penyuluhan rumah sakit. Kami sangat bersuka cita boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk Pak Joko sebagai bagian dari pimpinan Rumah Sakit Advent Bandung, terima kasih sudah menunjuk saya untuk membawa acara pada sore hari ini. Kita akan melihat salah satu bagian daripada Rumah Sakit Advent Bandung yang berkontribusi untuk penyembuhan pasien yang sampai saat ini adalah merupakan salah satu layanan yang handal yang terbukti memperbaiki kualitas hidup pasien dengan pengawasan yang ketat, patient safety dan quality assurance sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Saat ini wound treatment tidak sendirian, sudah digabung dengan hiperbarik. Jadi sudah tahun ke-7 ia menjadi satu unit dengan 2 subunit yaitu hiperbarik dan wound treatment center. Dalam pelayanan wound treatment center kami menggunakan evidence based practice. Semua orang suka berbicara tentang pengobatan luka, perawatan luka, bahkan sampai dukun pun. Yang saya lahir dalam keluarga yang sudah biasa dengan pelayanan kesehatan. Dan keluarga besar saya yang bukan dokter, bukan perawat, tapi banyak orang yang gagal dengan patah tulang, datang ke tempat om saya, dan diobati sembuh, bisa jalan seperti orang normal. Ya. Orang bilang itu dukun, ya mungkin itu dukun, tapi mereka membuktikan berhasil. Nah, kami di Rumah Sakit Advent Bandung menggunakan semuanya terstandar. Tidak ada pelayanan yang tidak punya bukti ilmiah. Semuanya berdasarkan evidence based practice dan terutama di wound treatment. Semua orang boleh mengatakan begini cara merawat luka, begitu cara menggunakan cairan dan seterusnya. Tetapi harus ada bukti ilmiah baru kami terapkan di tempat kami. Di wound treatment center. Terus sebabnya dia bukan care, tapi center. Karena kita harus terukur semuanya. Ada quality assurance di sana. Dan semua pelayanan itu kita skor. Kita buat ubah dari kualitatif menjadi kuantitatif dan kita ukur berhasil atau tidak. Jadi teman-teman yang baru bergabung, mungkin jangan kaget karena saya tegur. Saudara memang sudah ahli, tetapi hasilnya ini skor lukanya menjadi jelek. Tolong perbaiki sikapmu dalam melakukan pengobatan pasien. Hati-hati dengan tangan ini sumber infeksi, cuci tangan dengan baik, dengan bersih. Bahkan ada petugas yang sudah bertahun-tahun menjadi petugas kesehatan, yang ahli.
saya harus tegur juga. Mari kita cuci tangan sesuai aturan. Sabun itu berguna setelah 40 detik dia menempel di tanganmu. Kalau belum 40 detik itu belum membersihkan kuman. Tapi ini juga tolong didengar untuk teman-teman praktisi kesehatan yang lain. Anda pakai alkohol, harus 20 detik dia melekat atau terbungkus di seluruh tanganmu, baru dia berguna. Kenapa kita selalu gagal? Banyak infeksi luka operasi, karena kita cuci tangan seenaknya saja, yang penting sudah basah dan selesai. Itu tidak boleh. Nah, di tempat kami sangat ketat untuk hal itu. Dan kalau orang bertugas cuci tangan, saya akan melihat. Saya lihat, cukup waktunya untuk dengan sabun atau tidak. Dan kita kontrol. Safety first. Patient safety. Dan semuanya ini kita kerjakan di pelayanan Wound Treatment Center. Sehingga dengan pengamatan, observasi ketat, dan mengukur skor pelayanan, kami boleh katakan pelayanan di sana adalah qualified. Khusus karena kita sore ini berbicara tentang pelayanan luka, pelayanan penyembuhan luka, maka kami menggunakan standar yang terukur, handal atau reliable, dan valid. Yang pasti kami gunakan adalah Betz-Jensen score, khusus untuk luka umum. Ya. Dan sangat berguna pada luka kronik. Push score untuk pressure ulcers atau luka dekubitus, luka akibat tekanan yang iskemik, luka akibat kurang gizi. Jadi kita gunakan skor push. Kemudian kalau luka itu karena kita melihat Betz-Jensen score-nya semakin memburuk, maka kami akan berpikir memikirkan tindakan untuk apakah menggunakan pisau bedah, apakah menggunakan teknik basah kering, apa menggunakan enzimatik, atau menggunakan maggot, atau negative pressure, dan seterusnya. Kalau dia harus menggunakan pisau bedah untuk melakukan debris demam, maka wajib dilakukan penilaian wound bed score. Kemudian kalau dia dilakukan untuk penyembuhan luka, kita lakukan hyperbaric treatment, maka kita harus melakukan penilaian kualitatif assessment pre dan post treatment. Kalau lukanya kita ukur dengan Betz-Jensen, kualitas manusianya, kualitas hidupnya, secara umum kita ukur dengan pre dan post treatment. Dengan demikian, kami mengatakan, kalau semua terbukti sudah terukur, handal, dan valid, maka pelayanan khusus untuk Wound Treatment Center adalah qualified. Sekarang adalah pelayanan yang tersedia di dalam unit Wound Treatment Center. Di sana ada pelayanan luka akut, ada pelayanan luka kronik, dan pelayanan luka bedah. Dan kami melakukan pemisahan tempat pelayanan ini. Nah, ini agak bermasalah pada waktu pasien banyak sekali. Itu pasien datang dan kontrol, itu kalau dia sudah di atas 10, maka pasien ingin selalu pasien itu ingin didahulukan. Oh, saya sudah lebih dahulu. Tetapi mereka lupa bahwasanya kami itu memisahkan pelayanan akut dengan kronik dan luka bedah. Memang harus dipisahkan supaya tidak terjadi cross infeksi.
Nah, kadang-kadang ada pasien yang merasa tidak puas. Kenapa saya yang duluan datang, tetapi saya terlambat dilayani? Oleh karena kalau dia pasien kronik, dia harus menunggu pasien kronik yang satu selesai dulu, baru bisa dilakukan pelayanan untuknya. Pelayanan pasien kronik kalau kita melakukan debris demam dengan menggunakan hydro, ya, teknik hydro, maka itu minimal untuk perendamannya yang menyembuhkan itu jika sudah dilayani minimal 30 menit perendamannya itu. Kalau cuma 5 menit, 10 menit, itu tidak bermakna untuk melisiskan protein yang devitalized tissue. Kalau luka akut itu lebih cepat pelayanan. Bersihkan, cuci, dan itu paling 15 menit, 10 menit sudah selesai. Kalau luka kronik ada tahap yang disebut dengan hidroterapi atau teknik hidro untuk melakukan perendaman. Ini cukup lama, rata-rata 30 menit minimal. Kalau dia luka dengan banyak komplikasi dengan jaringan yang nekrosis, maka dia akan menjalani sampai 1 jam. Kemudian luka kronik juga dilakukan pembersihan atau memandikan pasien seluruhnya dengan pendekatan holistik, total care. Karena kuman itu bisa berasal dari rambut, jamur, atau bakteri tertentu yang ada di kepala, bisa membawa menjadi penyakit luka-luka sekujur tubuh. Nah, seperti inilah pelayanan kita, dan itu harus dipisahkan. Kemudian luka bedah. Luka bedah kalau cuma postoperatif biasa dan lukanya tidak ada bermasalah, itu cepat. Tapi jika dia terjadi dehisensi, terjadi infeksi daerah operasi yang superficial, dalam maupun infeksi rongga, maka pelayanannya akan berbeda. Harus lakukan kultur, lakukan negative wound treatment, debris demam dengan berbagai macam cara, ya. Kemudian pakai surgical atau pakai dressing khusus. Nah, itu luka bedah. Biasanya kalau lukanya sembuh bagus, perjalanannya bagus, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dilihat oleh ahli bedahnya bagus, biasanya tidak bermasalah, pasien langsung disiapkan untuk bisa kontrol 1 minggu lagi. Tapi jika lukanya bermasalah, terjadi dehisensi, terbuka lukanya lagi, jahitannya terbuka atau keluar nanah, maka biasanya dokter-dokter itu kirim ke kami untuk ditindaklanjuti, untuk lakukan terapi khusus. Dan untuk ketiga jenis luka ini, tersedia hiperbarik oksigen untuk melakukan akselerasi, percepatan penyembuhan luka. Ya, percepatan penyembuhan luka. Petugas yang tersedia di sana sekarang adalah 2 orang khusus untuk hiperbarik oksigen. Karena pelayanan hiperbarik oksigen tidak bisa tanpa pengawal. Tetap harus ada pengawal yang sudah terlatih. Dan pengawal ini selalu kita sebut dengan tender dalam. Seperti itu pelayanan yang tersedia di Wound Treatment Center. Nah, yang selama ini dilakukan adalah manajemen berdasarkan etiologi, akut trauma atau luka bakar, atau yang tadi akut sekarang yang kronik, yang ulkusnya dekubitus, ulkus vaskuler dengan berbagai macam komplikasinya, ulkus neuropatik. Ulkus itu artinya luka, ya. Kalau dia luka akut, kita katakan luka saja. Kalau dia lukanya kronik, kita katakan ulkus. Kapan disebut kronik? Jika dia tidak sembuh setelah 14 hari. Standar kami 14 hari, ya.
Kalau di buku-buku India mereka pakai 8 jam. 8 jam terlalu singkat dan kurang bermakna dalam menentukan kualitas pelayanan. Tapi kalau 14 hari cukup kuat untuk dievaluasi pelayanan. Ulkus infeksius, ulkus kanker, keganasan, malignan, dan manajemen SCAR. Beberapa yang dapat kita lakukan dengan pressure khusus atau massage khusus untuk SCAR. Dan manajemen berdasarkan etiologi juga untuk luka atau operasi. Tetapi selain manajemen berdasarkan etiologi, di tempat kami juga dilakukan manajemen luka berdasarkan karakteristik luka. Kalau berdasarkan etiologi contohnya, pressure ulcer kita melakukan perubahan, mengajarkan kepada keluarga untuk merubah posisi pasien setiap 2 jam, atau kita mengalihkan lokasi tekan itu dipindahkan ke tempat yang tidak berbahaya. Itu berdasarkan etiologi. Tetapi kalau berdasarkan karakteristik kita melihat, adakah jaringan nekrosis atau non-vital. Kalau ada jaringan nekrosis non-vital, maka manajemennya bagaimana? Kalau kita tidak terdidik, semuanya yang hitam itu kita akan gunting dan buang. Di tempat kami tidak. Kami akan sangat irit membuang jaringan. Bisa saja di bawah jaringan nekrosis itu di bawah kumpul kuman, bisa. Tetapi jaringan itu kalau tidak menjadi sumber infeksi, maka dia harus dipertahankan untuk mempertahankan kelembaban dalam rangka penyembuhan luka. Kemudian dilakukan manajemen eksudat, manajemen biofilm, manajemen infeksi. Infeksi kalau dia belum terbentuk biofilm, itu sekali terapi biasanya sembuh. Tetapi jika dia sudah datang kedua kali atau ketiga kali, kita harus berpikir ini terbentuknya biofilm. Dan kalau biofilm, maka perlakuannya akan berbeda. Begitu juga dengan adanya UDEM. Jika kita punya perawat andalan, bisa sudah katakan, dokter, ternyata pasiennya UDEM. Dia sudah tahu, pasti dia usulkan, bagaimana dok kalau kita gunakan balutan khusus? Oke, silakan. Kemudian manajemen lingkungan luka. Manajemen lingkungan luka itu selama ini digunakan untuk bisa merubah pH, bisa merubah tekanan, memberikan oksigen, mengurangi kebanjiran akibat nanah yang banyak, atau kekeringan akibat pembuluhnya tersumbat. Kita bisa menggunakan balutan, bisa menggunakan teknik perendaman, dan seterusnya. Dan dengan cara yang lebih baru lagi, lingkungan luka itu bisa ditangani dengan melakukan bioteknologi. Kemudian ada manajemen nyeri luka. Nah, ini agak sulit karena selain luka itu bisa akibat di lokal, bisa juga penyebabnya jauh atau sistemik. Tetapi ini sudah kami lakukan di tempat. Dalam bioteknologi yang kami gunakan saat ini adalah menggunakan hyperbaric oxygenation, menggunakan fototerapi, menggunakan ozonisasi, hidroterapi, dan negative pressure. Kami pernah menggunakan ultrasound stimulasi selama 1 bulan. Penyembuhan luka sangat cepat. Tetapi karena alat ini terlalu mahal sehingga kami tidak sempat untuk membelinya dan hanya kita hanya gunakan 1 bulan. Untuk radiofrekuensi, untuk elektromagnetik, itu pun bagus untuk penyembuhan luka. Bahkan stimulasi elektrik itu bisa mempercepat penyembuhan luka, bahkan bisa menyambung tulang yang tadinya tidak mau nyambung. Di atas segalanya yang kami gunakan juga adalah
lifestyle modification. Di dalam kita melakukan pelayanan luka, kita bisa tunjukkan langsung kepada pasien, dia bisa melihat sendiri bagaimana darahnya begitu kental dan tidak terjadi perubahan ke arah granulasi jika dia merokok. Maka dengan tegas kami katakan Anda harus berhenti merokok. Untuk pasien-pasien dengan penyakit luka akibat burger disease, nggak ada pilihan lain. Kalau Anda mau sembuh, Anda wajib berhenti merokok. Wajib tidak terpapar asap rokok, termasuk juga dari teman-temannya dengan rokok pasif. Selain itu juga kita meminta untuk pengendalian gula darah. Mungkin kami tidak sepakat dengan teman-teman dari internis yang memasang standar 180 mg/sen. Untuk penyembuhan luka, gula darah itu harus 100. Harus 100. Kalau di atas 100, dia akan sangat terganggu untuk penyembuhan luka. Dan lifestyle modification ini, kita minta pasiennya untuk berolahraga, kendalikan makan tidak makan sesudah jam 4 sore, supaya dia bisa kendalikan gula darah sepanjang malam itu, tidak memasukkan sumber karbohidrat atau lemak. Kemudian di atas segala perkara yang menyembuhkan Tuhan. Kami ajarkan, Anda mau sembuh, Anda harus percaya Tuhan menyembuhkan. Kami hanya alat kecil untuk melakukan penyembuhan luka. Oke, waktu kita tinggal 3 menit, saya akan secara cepat memberikan definisi yang kami gunakan di kamar terapi luka. Definisi ini adalah sesuai dengan buku standar yang kita gunakan, sesuai pendidikan yang kami terima sepanjang pelayanan luka ini. Luka adalah putusnya. Luka adalah robeknya. Kontinuitas epitel, kontinuitas tulang, ataupun jaringan yang lain. Definisi yang kedua adalah luka harus sembuh dalam 14 hari. Seluruh mekanisme ini adalah mekanisme penyembuhan luka. Tuhan sudah mengatur supaya tubuh kita bisa menyembuhkan luka kita sendiri. Anda bisa melihat di sana, di semua lini, trombosit adalah andalan untuk penyembuhan luka. Oleh karena itu, orang-orang atau pasien-pasien yang menggunakan obat anti trombosit, kami sangat hati-hati untuk melakukan pelayanan, karena obat yang digunakan itu obat yang melawan penyembuhan luka. Definisinya ketiga adalah kita membagi luka-luka itu menjadi 6 bagian. Luka traumatik akut, luka nekrotik hitam, luka nekrotik kuning, luka infeksi, granulasi, dan luka epitelisasi. Dasar ini yang diusulkan oleh Profesor Dr. David Perdana Kusuma, guru kami dari Surabaya. Dan ini sangat praktis untuk digunakan dalam pelayanan. Definisi yang keempat adalah luka untuk bisa terjadi penyembuhan, dia harus lembab. Kalau dia banjir, basah kuyup, harus diubah lingkungannya menjadi lembab. Kalau dia kering kerontang, tandus, maka harus dirubah lingkungannya menjadi lembab. Kalau dia luka kronik, dia harus diubah menjadi luka akut. Luka kronik harus diubah menjadi luka akut. Ini adalah definisi yang keempat. Ini definisi yang kelima. Luka traumatik dapat terbuka, dapat tertutup dengan berbagai macam pelayanannya. Kalau luka akut, tetap kita mengatakan Tuhan yang menyembuhkan.
Yang kedua, kita harus selamatkan nyawanya. Lukanya adalah bagian yang kedua. Yang penting nyawanya selamat dulu. Dan dalam bahasa kami, kita melakukan penyelamatan ABCDE. ABCDE itu adalah nyawa pasien itu. Di sana ada faktor airway, breathing, circulation, disability, dan exposure atau environment. Di sini juga kebersihan tangan penolong diutamakan. Kemudian prosedur selanjutnya dilakukan sampai 7 prosedur tadi dapat dilengkapi. Ini gambar kami ambil dari internet semua, jadi tidak ada yang gambar dari pasien kami ya, supaya bebas dari segala. Oke, ini definisi yang ke-7. Tuhan yang menyembuhkan. Dasar manajemen luka kronik. Yang tadi akut, sekarang yang kronik. 1, Tuhan yang menyembuhkan. 2, kebersihan tangan. Yang ketiga, kita harus berikan jaminan bahwa kita akan menolong dan membawanya ke rumah sakit jika kita dapat di rumah ya, karena kami melakukan juga home care. Tapi jika dia sudah di rumah sakit, bahwa kami menjamin bahwa kami akan menolong semaksimal mungkin. Kami tidak pernah menjamin untuk pasti sembuh, karena Tuhan yang menyembuhkan. Jika Tuhan berkenan, dia akan sembuh. Yang ketiga, mencuci luka dengan bersih dengan sabun lunak seperti contohnya sabun bayi atau sabun khusus wound treatment yang merupakan 2% chlorhexidine gluconate. Keringkan dengan kain bersih dan seterusnya. Dan kami gunakan madu. Oke, itu adalah luka kronik. Pelayanan luka kronik. Ini adalah keterampilan yang kami anjurkan untuk jemaat juga bisa miliki. Apakah bisa? Luka sudah dicuci. Madu produksi Jawa Barat. Ya gitu. Yang digunakan dan diproduksi oleh Jawa Barat. Ada madu yang bagus dari New Zealand yang harganya 500.000 satu botol. Tetapi dari penelitian kami di wound treatment, madu produksi Jawa Barat pun tidak kalah dengan Manuka dari New Zealand. Kemudian kami juga berbeban untuk mengajarkan kepada jemaat bagaimana untuk melakukan balut tekan gradual. Ini sangat menyembuhkan luka, sangat membantu dalam penyembuhan luka. Oke, seperti itu yang kami harus sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kembalikan pada pembawa acara ya. Ya, terima kasih Dr. Raymond untuk pemaparannya. Bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan kami bacakan dan nanti akan dijawab oleh Dr. Raymond ya dokter ya. Dok, ini boleh dijelaskan dok, apa maksud luka akut dan luka kronik? Kan tadi sempat di-mention ya bahwa ada luka akut, ada luka kronik. Apa nih perbedaannya? Ya, luka akut adalah luka yang baru terjadi. Tetapi bukan sekedar baru terjadi. Luka akut adalah luka akibat faktor yang jelas, etiologinya jelas, terlihat atau diketahui. Contohnya, ada trauma kesilet, atau kepotong, atau kebacok, itu disebut luka akut. Tapi jika luka itu timbul sendiri spontan, tiba-tiba luka dan meletus, muncul luka, itu walaupun baru terjadi, kalau dia spontan, kami katakan dia sebagai luka kronik, karena pasti prosesnya lebih dari 14 hari. Seperti itu.
Berbeda dengan pressure ulcer. Pressure ulcer yang baru terjadi bisa kita katakan akut. Biasanya pada grade 1. Tapi jika dia sudah berkembang dan tidak ditangani dengan baik, perubahan posisi, pemberian kalori, pemberian protein yang cukup, maka dia langsung masuk golongan luka kronik. Makanya disebut luka kronik dengan menggunakan skor dari PUSK. Seperti itu. Kemudian batasnya akut menjadi kronik adalah 14 hari. Kita mengambil definisi 14 hari, itu adalah definisi terpanjang yang diakui dunia. Karena teman-teman dari India, mereka gunakan 8 jam. 8 jam itu kurang efektif untuk menilai keberhasilan pelayanan. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ini ada yang masuk pertanyaan dari saudari Maurin, Ibu Maurin ya. Bagaimana cara bersihkan luka pada penderita diabetes karena kita tahu agak lama keringnya? Terima kasih dokter. Saya pikir ini penyuluhan bukan masalah teknis. Nanti pertanyaan itu akan saya jawab terakhir. Yang mengapa penting untuk pelayanan ini yang dilakukan penyuluhan adalah Anda bisa menghitung biaya yang akan keluar, akan bisa menghitung tenaga yang akan dipakai untuk penyembuhan luka itu. Karena dia butuh 14 hari. Dengan kita melakukan teknik yang sederhana, melakukan ganti balutan, kasa kering, betadin atau apapun merek obat itu bisa menghabiskan dana sekian ratus ribu untuk 14 hari sampai penyembuhan. Tapi menggunakan teknik yang penyembuhan luka yang seperti kami anjurkan ini, itu bisa mengirit waktu, mengirit juga biaya, mengirit tenaga untuk melakukan pelayanan. Seperti itu. Jadi, kalau untuk teknis nanti sebentar kita tunjukkan ya, karena saya sudah berikan video tadi, itu adalah satu video penyembuhan luka dengan komplikasi COVID dan komplikasi diabetes, komplikasi HIV, nah seperti itu. Yang saya sudah ceritakan. Oke, Sebentar dok. nanti kita akan ulangi lagi. Ya, oke. Mungkin nanti bisa diputar kembali ya untuk bagi yang bertanya. Nah, ini tadi juga dokter sempat mention ada HBOT ya, dokter ya? Iya. Nah, itu apa itu dokter, HBOT? HBOT saya pikir kita baru bahas sahabat lalu, adalah hyperbaric oxygenation therapy. Itu adalah memberikan oksigen dengan tekanan 2,4 atmosfer dalam chamber tertutup atau menggunakan device, contohnya membuat tekanan dalam kepala atau tempat dia bernapas itu dengan dibungkus 2,4 atap. Itu akan menyebabkan oksigen meningkat tajam, dan bertahan. Kalau di dalam darah kita berikan dengan saturasi, begitu kita lepas oksigen langsung turun, oksigen saturasi yang 100% langsung tinggal 99%. Tetapi di dalam otot dia bertahan 8 jam. Ya, dalam otot dia bertahan 8 jam. Di kulit dia bisa bertahan 4 jam. Itulah sebabnya penyembuhan luka itu sangat cepat dengan pemberian hiperbarik oksigen. Nah, terapi yang kita gunakan adalah terapi dengan menggunakan tabel dari Kindwall. Kindwall, kalau untuk penyelam kami gunakan tabel Guritno, tapi dalam penyembuhan luka kita gunakan tabel Kindwall. Tabel Kindwall itu akan memberikan terapi oksigen 30 menit, istirahat 5 menit, kemudian 30 menit lagi, dan istirahat 5 menit, sampai 90 menit total terapi. Tapi oleh karena komplikasi, maka tidak bisa diberikan terus-menerus. 30 menit, istirahat, 30 menit, istirahat, 30 menit. Itu akan menyebabkan tingkat oksigenasi itu sangat melonjak dan sangat membantu penyembuhan luka.
Dan terutama untuk luka-luka yang hipoksik, itu akan kelihatan penyembuhannya. Oke. Sekarang saya bertanya, Ya. bagaimana kita bisa mengatakan luka ini pasti sembuh dan oksigenasi, luka ini tidak akan sembuh dengan hiperbarik? Itu harus ditanya dulu harusnya. Oke. Jawabannya adalah kita harus mengukur transcutaneous pressure untuk oksigen di luka. Nah, masalahnya kita tidak punya alat untuk itu. Harga alat itu sekitar 600 juta, itu 2 tahun lalu, saya tidak tahu sekarang. Tetapi ada caranya, yaitu kita menggunakan post-treatment score. Kita melakukan skor, menghitung Betz-Jensen score sebelum terapi, kemudian kita lakukan terapi, setelah minimal 4 kali terapi, kemudian kita ukur lagi Betz-Jensen score-nya. Kalau dia meningkat, berarti dia tidak akan sembuh dengan hiperbarik. Tapi jika dia skornya berkurang, maka dia akan sembuh dengan hiperbarik. Seperti itu. 4 kali treatment kita akan lihat. Kalau tadi skornya 22, sekarang skornya jadi 17, berarti dia akan sembuh dengan hiperbarik. Oke. Oke, dokter. Terima kasih penjelasan dokter. Ini cukup detail dan memang mudah dimengerti. Ini sudah ada pertanyaan lagi nih, dokter. Obat luka apa yang terbaik untuk P3K agar bisa dibawa-bawa di mobil? Obat apa nih, dokter? Apa obat merah atau apa nih, dokter? Keluar dari wound treatment, kalau untuk pelayanan di lapangan, kami sangat menganjurkan jika Anda bisa menyediakan yang disebut dengan cairan oktedin atau cairan prontosan. Ya, prontosan. Kalau Anda mempunyai betadin atau obat merah, mercurochrome, sebenarnya boleh. Tetapi kelebihan dari 2 cairan yang pertama saya ajarkan tadi itu adalah tidak nyeri. Kalau ada nyeri ada, tapi sedikit saja. Tapi kalau coba Anda bayangkannya, kalau luka baru terjadi, kita berikan alkohol, berteriak dia. Yeah. Tapi dengan alkohol itu sembuh. Kumannya mati dan tidak ada kuman yang masuk ke luka, lukanya akan sembuh dalam 14 hari. Nah, sekarang kan kita berusaha cari obat yang tidak nyeri, kurangi betadin. Kenapa? Karena betadin itu dia bukan hanya membunuh kuman. Betadin juga dia atau semua obat yang mengandung seperti betadin itu yang sama, itu dia bukan juga membunuh kuman, dia juga membunuh epitel. Dia membunuh juga atau merusak pertumbuhan luka untuk kesembuhan. Jadi kalau Anda mau yang sudah belajar seperti sekarang, maka untuk kuman-kuman kulit kita gunakan oktedin. Oktedin itu sangat bagus untuk mengatasi terutama seperti MRSA, ya, kuman-kuman yang sangat resisten dengan antibiotik. Atau kalau kita bisa beli agak lebih mahal, itu yang Hilbak atau prontosan itu betul-betul tidak nyeri, tapi dia sangat berguna untuk selain dia mengatasi membunuh kuman, dia juga mempercepat pertumbuhan epitel. Epitel itu adalah baju untuk luka. Epitel. Jadi orangnya kan kalau luka itu seperti orang telanjang gitu. Nah sekarang supaya dia bisa dianggap sembuh, dikasih pakai baju. Bajunya itu namanya epitel. Nah bajunya ini bisa rusak dengan betadin, bisa rusak dengan alkohol. Jadi kalau kita mengganti balutan hanya selalu dengan alkohol, betadin itu biasanya lukanya agak lambat sembuh. Bagaimana dengan seperti minyak-minyak tradisional gitu, dokter? Ada kan minyak Cina atau minyak kayak kutus-kutus atau apa kan ada banyak ya, dokter. Itu bagaimana, dokter? Apakah merusak atau gimana untuk mengobati luka? Saya pikir kita bisa melihat catatan di Alkitab ya.
bahwasanya mereka menggunakan minyak zaitun untuk penyembuhan luka. Ya. Dan kami di tempat kami juga menggunakan minyak zaitun, tetapi mohon maaf, minyak zaitun di tempat kami sudah bermerek. Oke. Jadi yang harganya mungkin kalau minyak zaitun itu cuma satu botol 140.000, kalau kami satu cup itu sudah 250.000. Tapi sama isinya minyak zaitun. Minyak zaitun ya. Sekarang bagaimana minyak-minyak tradisional yang teman-teman kita, nenek saya juga buat, racikan minyak itu kemudian dipakai untuk penyembuh luka. Menyembuhkan. Bagaimana caranya menerangkan itu? Menerangkannya adalah seperti demikian. Kalau dia luka akut itu akan sembuh sendiri dalam 14 hari. Satu pertama. Itu dulu prinsip yang memang Tuhan berikan kepada kita. 14 hari ya. Usaha itu akan selalu untuk berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu Tuhan punya kuasa. Yang kedua, minyak yang diberikan oleh nenek kita atau mungkin orang menolong kita, atau minyak zaitun, minyak kelapa, minyak apa saja itu yang sudah dicampur obat-obat, itu akan mempertahankan kelembaban luka. Jawabannya itu, kalau luka dipertahankan lembab, dia pasti sembuh. Proses 14 hari itu pasti jalan. Seperti itu. Nah, kalau seandainya dalam minyak itu juga terkandung antibiotik atau antiseptik, maka itu akan bagus untuk membantu membunuh kumannya. Oke. Jadi memang tidak masalah ya dokter ya untuk untuk digunakan menyembuhkan luka ya dok ya. Oke. Ini ada. Tentunya gimana, untuk lebih tajamnya paling bagus Anda konsultasi dengan dokter yang kompeten untuk menjelaskan itu atau perawat yang sudah terlatih. Oh, oke dokter. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya dok. Dari Ibu Leni Mike, kenapa ada luka yang proses penyembuhannya cepat dan ada yang lama dari perkiraan kesembuhannya dok? Betul. Untuk penyembuhan luka dibutuhkan pembuluh darah yang kompeten. Pembuluh darahnya cukup untuk memberikan makan dan mengangkut sampah dibuang kembali. Jadi pembuluh darah itu harus memberikan makan dan dia mengangkut pulang sampah-sampah. Nomor satu, pembuluh darah. Kedua, oksigen yang tersedia harus cukup. Nutrisi yang tersedia harus cukup. Cukup karbohidratnya, cukup proteinnya, cukup vitaminnya, cukup mineralnya. Kemudian luka itu tidak tegang, tidak boleh tegang. Kalau dia tegang dia tidak bisa ketemu, justru akan robek. Jadi kalau luka itu dibalut tidak boleh tegang. Seperti itu. Kemudian yang lain adalah faktor kalau dia ada keganasan, contohnya kanker. Kalau kanker semakin lukanya dibalut kelihatan sembuh, tapi sebentar lagi dia akan pecah lagi. Kemudian faktor lingkungan yang saya bilang tadi, asap rokok yang menyebabkan darah itu kental dan menggumpal. Atau ada zat-zat yang lain yang bisa mengganggu pertumbuhan luka. Oke, jadi memang udara juga sangat mempengaruhi ya dok ya? Udara sekitarnya ya? Betul, kebersihan udara, total oksigen, dan racun-racun yang berada di udara, contohnya dari asap rokok, asap pabrik, asap mobil pun termasuk yang mengganggu penyembuhan luka. Oke, nah ini sebelum pertanyaan selanjutnya nih dok, mau bertanya bagaimana kalau luka yang langsung dibalut oleh plester gitu dok? Itu apakah baik atau jangan? Baik, balut saja dulu sebelum Anda mendapatkan tempat yang cukup untuk melakukan perawatan dengan sempurna. Membalut akan menyebabkan satu, kelembaban dipertahankan, kedua, mengurangi serangan kuman infeksi ke dalam, ketiga, dia menjaga kehangatan. Luka Tapi juga itu butuh kehangatan. apa boleh maksudnya terus
terus menerus digunakan, atau jangan, kan katanya kalau misalnya ditutup malah jadi lama keringnya, ada yang bilang kayak gitu dok. Intinya bukan ditutup tidak ditutupnya, tetapi adalah kelembaban luka itu dipertahankan. Oh, Untuk kaki yang sangat udem, bengkak oleh karena dia ada gangguan jantung atau gangguan ginjal, kita justru harus membalut dia cukup ketat untuk menurunkan udemnya dan menggeser cairan itu untuk naik ke jantung. Sehingga wilayah yang terjadi luka itu akan terjadi pengurangan kebanjiran. Kita ingat tadi prinsipnya, kalau dia banjir harus dilembabkan, kalau dia kering harus dilembabkan. Salah satu adalah dengan balut tekan gradual. Oke dokter. Asal memang rajin untuk diganti ya, maksudnya jangan selama berapa hari pakainya itu terus gitu ya dok ya. Memang penggantian balutan untuk yang balut tekan itu memang kami ajarkan kepada pasien atau keluarga pasien untuk maksimal 2 hari harus dibuka dan dipasang kembali. Oh, 2 hari ya maksimal ya dokter ya. Kalau kita menggunakan balutan, contohnya foam, maka dia dipertahankan 5 hari. Kalau kita gunakan contohnya balutan khusus untuk menyedot kuman bisa 5-7 hari. Jadi memang tergantung jenis balutan yang kita berikan. Oh, oke kalau begitu. Semoga disimak ya ini oleh saudara sekalian bagi yang sering menggunakan pembalut ini ya, luka ya atau plester gitu. Ini pertanyaannya selanjutnya dok, bagaimana dengan air ludah dok? Apa bisa digunakan untuk emergensi mengatasi luka? Kan biasanya kalau ada luka langsung pakai air ludah gitu ya dok ya, langsung dibersihkan gitu. Nah itu gimana dokter? Pertanyaannya bagus, kelihatannya praktis, tetapi bisa iya bisa tidak. Bagian daripada tubuh kita yang paling kotor pertama adalah tangan. Bagian berikutnya yang paling kotor adalah mulut. Ini belum kaki ya, masih mulut kita. Kalau kita bisa menjaga kebersihan mulut dengan baik, ya kita bisa menjaga kebersihan mulut dengan baik, kita bisa gunakan, karena di dalam ludah kita itu ada lisosim, enzim yang membunuh kuman. Ya, membunuh kuman. Tetapi itu bukan jalan pertama yang terbaik. Ya, selain lisosim, ada juga kalau kita tidak jaga kebersihan mulut, maka selain lisosim ada bakteri-bakteri lain yang bisa ikut serta ke sana. Ya, jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan itu sebagai andalan utama dalam luka akut. Ada juga pengalaman kalau kita melihat anjing atau kucing ya, binatang peliharaan kita, kalau anaknya luka, maka induknya itu akan menjilat-jilat luka anaknya itu sampai sembuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di air ludah dari induknya itu ada lisosim. Sama juga itu dengan air susu ibu yang dalam 1 bulan pertama itu mengandung antibiotik, lisosim dan seterusnya. Seperti itu. Oke dokter. Nah ini kalau misalnya nih dok, dalam keadaan darurat gitu, misalnya nggak punya alkohol, tapi ada hand sanitizer nih dokter. Itu boleh digunakan atau tidak untuk menyembuhkan luka? Tidak untuk menyembuhkan luka, tapi untuk mengatasi bakterinya. Iya, maksudnya untuk itu. Tapi jangan lupa hand sanitizer itu biasanya adalah alcohol base, dan kalau alcohol base itu sangat nyeri. Ya. Sangat nyeri. Oke, jadi bisa ya dok ya. Mungkin boleh nggak dok secara simple diberikan seperti tahap-tahap ketika misalnya nih ada anak jatuh atau kita jatuh atau ada kena ada luka gitu dok. Apa saja nih tahap-tahapan yang harus langsung dilakukan? Kita kembali ke definisi ke-6 kalau gitu. Oh oke. Ini untuk menjawab juga pertanyaan tadi, bagaimana merawat pasien dengan diabetes. Oh iya, betul dokter.
Ini definisi ke-6. Ini kalau akut. Ya, yakinkan dulu sama yang sakit ini, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Yang kedua, utamakan selamatkan nyawanya, dan kita sebagai penolong harus menolong dengan tangan yang bersih. Kalau Anda punya sarung tangan lebih bagus, tapi kalau seandainya tidak punya sarung tangan, cuci tangan lebih dahulu, atau pastikan tanganmu sudah diberikan hand sanitizer. Kemudian biasanya kita anjurkan tenangkan dulu pasiennya atau korbannya kalau dia kecelakaan. Berikan jaminan bahwa Anda akan mengirimnya ke instalasi gawat darurat sesegera mungkin. Kumpulkan informasi yang perlu diberikan pada petugas IGD. Adakah alergi obat? Ada obat-obat yang sementara dipakai. Contohnya tadi aspirin ya. Aspirin atau apa itu citas, silostasol. Itu obat-obat yang mematikan trombosit. Itu akan sangat mengganggu penyembuhan luka. Tapi ini juga termasuk obat-obat jantung yang digunakannya untuk penyakit kronik, obat diabetes juga termasuk yang harus dicatat. Makan terakhir jam berapa dan bagaimana terjadinya cedera. Adakah catatan pemberian vaksinasi tetanus, COVID, dan riwayat kesehatan korban. Yang utama dikerjakan setelah kita sudah tahu semua tadi adalah hentikan perdarahan jika masih terjadi. Dan kita ajarkan dengan menggunakan balut tekan. Jadi bukan diisap, tapi dibalut tekan. Yang tadi kan ya pakai air ludah, jadi diisap. Tapi yang benar adalah jika terjadi perdarahan, balut tekan. Balut tekan nih dokter, oke. Cuci luka dengan bersih, biasanya kami anjurkan, kita sudah punya air yang sudah direbus. Setelah direbus, didinginkan dulu. Dia sudah dingin baru kita pakai untuk membersihkan luka. Kita mau pakai cairan infus boleh, tapi itu kan sangat mahal. Kenapa tidak pakai air minum saja yang sudah dimendidihkan, setelah mendidih didinginkan baru kita pakai untuk cuci luka. Itu cukup bagus. Kemudian kalau ada yang organ yang patah atau cedera, kita boleh balut dengan balut gantung atau kita fiksasi untuk mengedarkan nyeri. Dan biasanya kami anjurkan dalam 4 jam sudah harus tiba di rumah sakit. Ini adalah penanganan luka akut. Jadi yang pertama adalah hentikan perdarahan. Tapi jangan menggunakan torniket. Torniket itu sangat tidak benar. Torniket itu adalah kita mengikat supaya darahnya berhenti. Jadi di pangkalnya kita ikat. Itu sangat tidak menolong, bahkan bisa mencelakakan. Kalau kita torniket, prosedur kami sebagai petugas emergensi, kalau pasien itu ditorniket, maka di dahinya harus ditandai dengan huruf T. Supaya kalau dia tiba di IGD, petugas tahu, ada huruf T, artinya dia harus segera dibebaskan. Torniketnya harus segera dibuka dan perdarahannya dibantu untuk dihentikan. Kalau tidak dikasih tandain T, petugas tidak teliti dalam perhatikan ada yang bagian yang ditorniket, maka jari itu akan diamputasi. Lebih berat akan terjadi karena jarinya akan nekrosis atau mati karena perdarahannya tidak mengalir. Jadi hentikan perdarahannya dengan balut tekan. Balut tekan ya, oke. Kemudian karena waktu sudah habis, kita teruskan ke penanganan luka kronik. Ya. Ini kalau luka kronik, maka definisi ketujuh yang kita pakai, tetap kebersihan tangan, kemudian cuci dengan air bersih, keringkan, kemudian kita bisa, kenapa saya anjurkan madu? Karena madu yang paling murah, dan madu sudah digunakan oleh orang-orang tua kita sejak dahulu. Bahkan Anda bisa mencari di buku-buku catatan Hippocrates, ahli-ahli kedokteran yang di Yunani maupun yang di Mesir, mereka sudah menggunakan madu. Cuma karena kita sekarang sudah sangat lebih percaya antibiotika daripada madu, maka kita yang penting sudah kasih amoxicillin, sudah dikasih tetracycline,
udah rasa aman. Padahal kita lupa bahwanya madu adalah yang terbaik. Ya, ini ada cara menolong untuk luka-luka kronik. Oke, dokter. Madu ya, dok ya. Jadi madu itu sangat bermanfaat sekali ya kegunaannya ya. Sekarang saya jelaskan sedikit ilmiahnya madu. Oke. Madu itu isinya fruktosa. Berbeda dengan gula pasir yang isinya glukosa. Kalau madu fruktosa, fruktosa itu tidak membutuhkan insulin untuk masuk ke dalam sel. Jadi dia tidak akan mengganggu kadar gula darah. Madu bisa diberikan dioles dan juga bisa diminum. Saya pikir itu dasarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dokter untuk pemaparannya. Ini sangat menarik karena ini biasanya kehidupan sehari-hari ya, ada luka sedikit misalkan kena apa gitu kan, kita tahu bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi, untuk bisa mengobati gitu ya. Oke dokter, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah dokter Alvin ada di sini? Dokter Alvin boleh memberikan ucapan terima kasih kepada Dokter Raymond Sako. Dipersilakan Dokter Alvin. Oke, ini sambil menunggu Dokter Alvin ada pertanyaan terakhir ternyata dok. Gimana aplikasi teknologi laser untuk mengeringkan luka diabetes basah kronik, dokter? Bisa. Bisa ya. Bisa dilakukan menggunakan teknologi laser. Itu termasuk yang bioteknologi yang baru. Tetapi please jangan gunakan tanpa kontrol oleh dokter yang ahli di bidang situ. Karena teknologi laser itu bukan hal yang aman semata-mata. Ada bahaya yang bisa mengikuti jika kita tidak hati-hati menggunakan teknologi laser. Jadi betul, teknologi laser bisa menyembuhkan luka diabetes seperti pertanyaan saudara. Terima kasih. Oke, ya terima kasih dokter. Untuk selanjutnya, Dokter Alvin, ya silakan Dokter Alvin untuk mengucapkan terima kasih. Baik, selamat sore dan selamat sahabat pada kita semuanya. Kita tentu memuji Tuhan melalui hambanya Dr. Raymond Sakur, spesialis bedah, konsultan traumatologi yang telah membagikan pengalaman bagaimana kita mengatasi pengalaman luka. Ya, kebetulan Rumah Sakit Advent Bandung memiliki pusat daripada wound care, ya, menangani luka-luka yang bergabung bersama dengan HBOT yang kita sudah bahas di minggu yang lalu. Kita percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kita melalui pengalaman pengetahuan dan pelayanan yang sudah dibagikan melalui hamba Tuhan Dr. Raymond. Terima kasih Dr. Raymond. Kiranya terus maju dalam pelayanan dan menolong orang-orang lain. Dan juga terima kasih kepada Kristi yang sudah menjadi kita punya moderator pada saat ini. Ya, terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Dr. Raymond Sako. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk Dr. Alvin Ranto. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan renungan motivasi yang akan dibawakan oleh Saudara Charles Tandilangi. Ya, kami persilakan. Baik, selamat sahabat pada kita semua dan selamat sore. Tentu kita bersyukur untuk berkat Tuhan di penghujung dari sahabat ini kita boleh bersekutu lagi, dan tadi kita sudah mendapatkan pengetahuan yang sangat baik dari Dr. Raymond, suatu tindakan atau pengobatan yang dilakukan, pelayanan yang dilakukan di rumah sakit. Terima kasih kembali kepada Mbak Kristi yang telah memberikan kesempatan. Baik, kita akan masuk kepada suatu renungan menjelang tutup Sabat, dan sebelum kita mendengarkan renungan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, menjelang tutup Sabat kami datang kepadamu. Ketika kami akan merendahkan diri dan akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Berkati semua yang telah hadir pada sore hari ini, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Renungan yang akan saya bawakan ada konektivitas dengan hal yang Dr. Raymond sampaikan. Kami tidak ada janjian. Dr. Raymond menyampaikan mengenai pengobatan luka, dan kita akan mendengarkan kisah bagaimana seorang wanita yang mengalami luka di dalam Alkitab. Izinkan saya share screen.
Oke, baik. Judul renungan pada Sabat sore ini adalah Pilihlah Kasih dibanding Dendam. Ini saya angkat atau saya buat ketika saya membaca dari, kalau nggak salah, majalah Adventist World beberapa waktu yang lalu. Dan kisah ini sangat menarik bagi saya. Untuk pertama kalinya, sepertinya baru kali itu saya dengar kisah ini di dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, ini ayat yang sangat baik ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, dan yang paling besar adalah kasih. Baik, kisahnya seperti ini. Dikatakan bahwa ada kadang di dalam Alkitab kisah-kisah yang kadang kita sulit untuk mengerti. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, kita dapat menemukan berkat-berkat yang tidak terduga dan pelajaran bermanfaat untuk kehidupan kita sendiri. Nah, contohnya seperti kisah yang akan kita bahas ini. Ini adalah kisah dari Rispa. Ya, sebagian besar mungkin dari kita mungkin tidak pernah mendengar namanya. Ia hanya muncul 2 kali saja di dalam Alkitab, di dalam Samuel, kitab Samuel, dan dituliskan 4 kali namanya di dalam kitab Samuel. Rispa ini adalah anak perempuan dari ayah. Disebutkan di situ, Rispa ini anak perempuan dari ayah. Dan kemudian Raja Saul, raja pertama dari bangsa Israel, menjadikan Rispa ini selir. Selir itu adalah bukan istri yang sah ya, dari Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja pertama dari bangsa Israel. Kisahnya dimulai ketika Raja Saul telah meninggal, kemudian Abner, panglima dari Raja Saul dan pengikut setia dari Raja Saul itu mengangkat anak dari Raja Saul. Walaupun pada waktu itu Tuhan telah memilih dan melalui nabinya, Nabi Samuel telah mengurapi Daud untuk menjadi raja. Tetapi peralihan itu tidak seperti langsung ya. Ada waktu, ada jeda di mana Daud akan menjadi raja. Jadi Panglima Abner ini mengangkat Isi-Boset, anak dari Raja Saul, untuk menjadi raja. Dan dikatakan bahwa dia berumur, atau Isi-Boset ini berumur 40 tahun. Dan 2 tahun lamanya dia menjadi raja di Israel. Isi-Boset ini raja yang tidak percaya diri dan paranoid. Dalam 2 Samuel 3 ayat 7 dan 8, dikatakan bahwa Raja Isi-Boset ini menuduh Panglima Abner. Dikatakan bahwa kita ketahui bersama bahwa Panglima Abner ini panglima yang paling setia kepada keluarga dari Saul. Nah, ini tuduhan Isi-Boset berat ya kepada Raja Abner. Dituduh bahwa dia telah tidur dengan Rispa, gundik ayahnya. Jadi ini adalah suatu tuduhan yang serius dan menunjukkan suatu tindakan pemberontakan terbuka kepada keluarga dari Saul ya. Sehingga hal ini mengakibatkan Panglima Abner marah kepada Raja Isi-Boset. Dikatakan kemudian Panglima Abner ini menyeberang ke kubu Raja Daud. Dia mendatangi akan Raja Daud. Sementara Daud ini sendiri telah menjadi raja atas Yehuda. Yehuda hanya satu suku saja, sedangkan Israel yang lain itu masih sekitar 11 suku ya, di bawah pemerintahan dari Isi-Boset ini. Lalu kemudian dikatakan bahwa terjadi perang saudara antara Israel dan Yehuda. Dan pengaruh dari Daud dan pasukannya ini semakin kuat, karena memang Tuhan telah mengurapi Daud. Dan keluarga Saul pengaruhnya semakin kecil ya, itu semakin lemah. Rispa ini kemudian kisah yang pertama ini hanya dianggap sebagai pion dalam pertaruhan kerajaan. Ia tidak dianggap berdaya
tidak bersuara, sebuah objek untuk dimanipulasi. Jadi ada tuduhan ya yang dilakukan ya. Di tengah segala kekacauan yang terjadi, tidak ada catatan di dalam Alkitab mengenai respon Rispa terhadap tuduhan yang diberikan kepadanya, tidur dengan Abner. Lalu kemudian dikatakan bahwa kalau mungkin saja kita menjadi Rispa, kita akan merespon, dan kedua kita tidak akan melibatkan diri. Yang Alkitab tuliskan adalah hanyalah Rispa bertahan hidup sampai kekuasaan Israel beralih ke tangan Daud. Sedangkan Panglima Abner dan Isi-Boset, Raja Isi-Boset telah meninggal dunia. Jadi hal pertama yang terjadi adalah menyikapi tuduhan yang diberikan kepadanya, dia tidak memberikan respon, dan kemudian tidak ada catatan dalam Alkitab mengenai bagaimana apa yang dia lakukan. Tetapi dikatakan dalam Alkitab bahwa dia tetap bertahan hidup sampai kekuasaan Israel beralih ke tangan Daud. Artinya keluarga Rispa ini sebagai keluarga dari Saul aman ya, tidak ada masalah dengan Daud ya. Sedangkan Panglima Abner dan Isi-Boset akhirnya sudah meninggal ya karena dibunuh. Lalu kemudian kisah selanjutnya ini lebih dramatis lagi kisahnya ya. Di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 14 terjadi kelaparan 3 tahun di Israel. Dan Daud yang telah menjadi raja atas seluruh Israel ini menanyakan petunjuk kepada Tuhan. Kira-kira apa penyebab 3 tahun terjadi kelaparan di Israel? Lalu kemudian datang firman Tuhan kepada Daud bahwa Saul dan keluarganya ada hutang darah karena ia membunuh orang Gibeon. Kita tahu orang Gibeon ini bagian dari suku Amori yang ada di Kanaan. Dan ini tidak dibinasakan karena sumpah Yosua kepada mereka. Jadi kisahnya adalah waktu Yosua memimpin bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan, ada satu suku yang tanda kutip datang kemudian menipu ya, membohongi akan Yosua dengan mereka berpakaian compang-camping, makanan tidak ada karena mereka takut akan invasi dari kerajaan atau dari bangsa Israel kalau mereka harus dibinasakan karena mereka tahu semua suku di Kanaan dibinasakan. Sehingga mereka memperdaya atau menipu Yosua. Dan Yosua memberikan atau mengangkat sumpah bahwa tidak akan membinasakan mereka. Nah, inilah orang-orang Gibeon itu. Tetapi kemudian keluarga atau Saul dan keluarganya ini ada hutang darah ya, membunuh orang-orang Gibeon. Nah, hutang darah ini terutama ketika ditentukan oleh Allah tidak dapat diselesaikan dengan uang tunai atau hadiah. Hutang darah ini menuntut penumpahan darah dalam Kejadian 9 dan Bilangan 35. Sehingga kemudian Daud bertanya kepada orang Gibeon, dan kemudian orang Gibeon menuntut nyawa 7 keturunan Saul. Dan kemudian Raja Daud menyetujuinya. Jadi orang Gibeon menuntut 7 nyawa dari keturunan Saul dan Daud menyetujuinya. Kadang kita merasa ngeri ya mendengar kisah ini ya, hutang darah ini ya. Kedengarannya bukan seperti Allah Perjanjian Baru yang menyerahkan dengan rela putranya sebagai korban untuk penghapus dosa dunia. Dapatkah kisah Daud dan Gibeon, orang Gibeon ini membantu kita memahami kabar baik tentang keselamatan dengan cara yang lebih berkuasa? Dalam kedua kisah itu kita diingatkan bahwa penebusan membutuhkan penumpahan darah. Darah Yesus tertumpah untuk menebus saudara dan saya. Jadi dalam penumpahan darah ada penebusan ini, ada penumpahan darah ya. Lanjut kepada kisah Rispa ini, ketika Daud menyetujui, kemudian Daud mencari, dan kemudian Daud mengambil. Ini adalah peran yang kedua dari Rispa yang akan kita lihat bersama ya. Mengambil 2 anak Rispa, dan kemudian Daud mengambil 5 anak Merab binti Saul. Jadi 2 anak dari Rispa dan 2 anak dari Merab. Jadi ada 7. Dan kemudian Daud menyerahkan mereka kepada orang Gibeon, dan kemudian orang Gibeon menggantung 7 keturunan Saul di bukit di hadapan Tuhan. Jadi ya itulah tadi ya, hutang darah itu, sehingga kemudian 7 keturunan Saul ini
digantung oleh orang Gibeon di hadapan Tuhan. Mereka digantung pada musim menuai jelai. Kalau dilihat pada bangsa Israel itu di sini diperkirakan di akhir Maret atau di awal April. 7 orang ini digantung ya pada musim menuai. Dikatakan di Alkitab bahwa Rispa tidak bicara, ia hanya bertindak. Ia hadir menjaga mayat-mayat yang tetap tergantung itu dari musim menuai jelai sampai musim hujan. Jadi Rizka tidak bicara, dia bertindak. Ya, dia menjaga mayat-mayat ini dari musim jelai sampai musim hujan. Diperkirakan sekitar 6 bulan. Apa yang dia lakukan? Ya, dia menjaga mayat-mayat ini siang dan malam dari burung-burung dan binatang malam. Ya, sehingga mayat-mayat ini tidak dimakan oleh burung-burung dan binatang malam karena tergantung seperti itu, terbuka seperti itu, dilihat oleh orang. Dan Rispa juga menahan malu atas penghinaan yang dilakukan di muka umum ya. Membayangkan bagaimana hal ini sangat mengerikan. Bagaimana rasanya menjadi Rispa yang tinggal bersama mayat anak-anaknya selama 6 bulan. Dia harus melihat dari hari ke hari mayat dari anak-anaknya ini ya selama 6 bulan, bayangkan ya. Dan mungkin saja bila ini terjadi pada kita ya, maka kita akan sakit hati, penuh amarah dan dendam. Ya, dalam hal ini Rispa kepada Raja Daud. Namun Rispa tidak melakukannya. Wah, ini poin yang sangat pentingnya. Rispa tidak melakukan sakit hati, dendam, amarah kepada Raja Daud. Di tengah kesedihannya dia memahami bahwa kematian dari anaknya akan membawa pemulihan bagi seluruh negeri. Ingat bahwa saat ini terjadi 3 tahun kelaparan di negeri itu. Rispa tetap setia dengan apa yang dia perjuangkan. Dia berjuang agar anaknya dikubur dengan layak. Itu yang dia perjuangkannya. Respon Rispa terhadap peristiwa ini menjadi kunci pemulihan bagi Israel. Ketika Raja Daud mendengar bahwa Rispa dengan setia menjaga mayat-mayat itu, maka Daud memerintahkan tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya, serta seluruh keturunannya dikuburkan di tempat leluhur mereka di tanah Benyamin. Kita ketahui bahwa Saul adalah dari suku Benyamin. Jadi ketika Daud mendengar akan Rispa yang menjaga siang dan malam selama 6 bulan, mayat dari anak-anaknya ini, maka itu menjadi hal yang sangat menyentuh bagi Daud. Kemudian Daud memerintahkan agar tulang-tulang Saul, Yonatan, dan semua keturunan beserta dengan anak-anak Rispa ini dikuburkan di tanah kelahiran mereka di Benyamin. Dan ini suatu penghormatan bagi keluarga Saul. Dan dikatakan bahwa hal yang dilakukan oleh Daud ini menjadi awal dari rekonsiliasi nasional antara suku Benyamin dan suku Yehuda. Dan kemudian Allah mengabulkan doa untuk negeri itu dan bencana kelaparan pun mereda. Kalau kita pikir-pikir atau dipikir-pikir, Rispa ini memiliki alasan yang kuat untuk hidup di dalam kepahitan. Ya, selama 6 bulan bayangkan dia melihat anaknya tergantung, rasa malu, tetapi dia kemudian menguatkan hatinya. Ya, walaupun dia dimanfaatkan dalam perebutan kekuasaan, walaupun dia melihat anak-anaknya dibunuh dan digantung, tetapi Rispa tidak menghabiskan hidupnya untuk balas dendam. Dia justru melakukan apa yang benar, mengejar pemulihan Tuhan bagi negerinya dengan segala kesetiaan dan keteguhan. Saat ini, bagi kita semua, adakah duka yang sedang kita alami? Atau adakah sakit hati seperti apa yang sedang kita hadapi? Dikatakan diajak bagi kita bahwa milikilah hati yang mengampuni dan mengasihi, sebab kasih mengubahkan orang lain dan dirimu sendiri. Kasih mengubahkan orang lain dan mengubahkan diri kita. Kasih dari Rispa mengubahkan Raja Daud dan orang yang lain, rekonsiliasi nasional terjadi, dan diri Rispa sendiri. Menjadi bagian bagi kita juga saat ini. Ya. Dalam Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya kata Tuhan, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan dan kesukaran. Penderitaan yang kita alami adalah proses untuk memurnikan diri kita. Hal yang Rispa telah contohkan kiranya boleh menjadi bagian
dari kita. Kasih itu mengampuni. Kasih itu mengubahkan tabiat dan karakter kita. Pilihlah kasih dibanding dendam. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan dan kerohanian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih. Mungkin boleh doa berkat Pak Charles sekaligus doa tutup sahabat ya. Doa berkat, bila berkenan saya memohon kepada Bapak Pendeta Berlin Sembiring. Oke, kalau begitu Bapak Pendeta Berlin Sembiring boleh sekaligus dengan doa tutup sahabat. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan besarkan nama-Mu Tuhan untuk kebaikan dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Hari Sabat yang kudus yang telah Engkau asingkan, kami telah masuki dan bersekutu dengan Tuhan. Dan di penghujung hari Sabat-Mu yang kudus, kami telah mendapatkan pemaparan dari sisi keilmuan untuk menjaga kesehatan kami oleh hamba-Mu, anak-Mu, Dr. Raymond Sakul. Dan diakhiri dengan perenungan akan firman Tuhan yang akan menjadi satu teladan dan nilai bagi kami sebagai orang yang percaya kepada kuasa Allah. Kebaikan, pengampunan dari seorang tokoh yang penting yang telah kami pelajari, Rispa. Hamba-Mu Bapak Charles telah menyampaikannya, dan kiranya ini menjadi teladan bagi kami. Biarlah kiranya semua rangkaian ibadah kami sepanjang hari Sabat, dan juga acara yang baru saja kami ikuti, semua akan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, khususnya ketika kami memasuki minggu bekerja kami. Kiranya Tuhan sumber segala berkat yang selalu menyediakan kemurahan bagi kami terus memberkati sampai kepada hari-hari kerja yang ada di depan kami. Setelah Engkau memperlengkapi kami semua pada hari ini dengan firman kebenaran-Mu, dan biarlah kiranya berkat khusus yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu yang telah menyampaikan pekabaran ini, baik hamba-Mu Bapak Charles maupun Dr. Raymond Sakul. Kiranya kami yang telah mendengarkan pun dipenuhi olehnya. Dan biarlah di dalam menghadapi minggu bekerja yang ada di depan, kami semua diperlengkapi. Terimalah berkat yang bersumber dari Tuhan yang akan memberkati kita terus sebagaimana janjinya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang mengikat kita dalam iman kepada Tuhan, menyertai engkau keluar masuk di dalam rumah tanggamu, dan melakukan segala usaha tangan yang diserahkan kepadanya akan selalu berkenan untuk diberkati, dan membuat hidupmu berhasil, sebagaimana janji firman yang dinyatakannya kepada setiap orang percaya. Biarlah firman ini akan menjadi landasan ucapan syukur yang tidak pernah putus, karena berkatnya selalu mengalir, dan kasih karunia-Nya tidak pernah berkeputusan kepada kita. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau sediakan, dan kami sambut di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Amin. Terima kasih Pendeta Berlin Sembiring dan juga Bapak Charles Candilangi untuk renungannya. Saat ini kami mau mengundang Dr. Alvin untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada Bapak Charles maupun juga Bapak Pendeta Berlin Sembiring. Oke, terima kasih kembali pada saat ini. Selamat minggu bekerja bagi kita semuanya ya. Bagi khususnya semua yang sudah mengikuti kegiatan kita bersama dengan moderator kita, dan juga kembali lagi bersyukur kepada Tuhan, kepada Saudara Charles Candilangi yang menyampaikan tentang Rispa, suatu keajaiban yang luar biasa
bila mana kasih hidup dalam kehidupan kita. Dan terima kasih untuk doa berkat yang telah disampaikan oleh Pendeta Sembiring, sehingga boleh menolong kita dalam 1 minggu ini. Kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang, hari Sabat, dalam kegiatan acara yang sama. Terima kasih, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih semuanya. Oke, baik, kita boleh unmute. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.